Halo YouTube, balik lagi di channel AutoCam. Kalau kita mau naikin cc dari suatu mesin ya, cc suatu kendaraan, tentu ada dua pilihan. Yang pertama bore up dan stroke up. Ini pasti sesuatu yang nggak asing ya kan. Bore up bisa naikin cc, stroke up juga bisa naikin cc. Namun dari dua hal yang akan kita lakukan, bore up dan stroke up, ini akan mempengaruhi dari karakter si mesin itu. Jika stroke up akan membuat torsi mesin menjadi lebih enak, sedangkan kalau kita melakukan bore up, putaran mesin di RPM tingginya akan jauh lebih enak. Nah, sekarang kita akan ngebahas masalah si bore up dan stroke up dengan yang akan kita lakukan kira-kira lebih gede mana buat naikin cc dari stroke up atau bore up. Oleh sebab itu, gue akan bahas pada video kali ini. Ya tadi seperti yang gue bilang, kita bisa naikin cc dengan bore up dan stroke up. Sekarang kita akan bahas kira-kira kalau kita melakukan bore up dan stroke up, lebih efisien mana buat naikin cc dari kendaraan itu. Sekarang gue akan ngebahas, karena ada 3 model mesin ya, mesin overbore, overstroke, dan mesin square. Ketiga mesin ini punya karakternya masing-masing. Kalian bisa tonton di video gue sebelumnya tentang karakter mesin itu, gue ada juga di channel ini, kalian bisa lihat channel ini. Sekarang kita akan bahas yang pertama, mesin dengan overbore. Sebagai contoh, kita punya mesin dengan ukuran bore-nya 70 dan stroke-nya 65. Ya, jadi diameter piston 70 dan langkah atau stroke-nya itu 65 mili. Kita pakai satuan mili ya, bukan senti. Jadi 70 mili itu 7 senti ya. Jadi rumusnya kalau kita mau ngitung volume silindernya mesin itu begini ya, P kali bore kali stroke dibagi 4000, itu akan menghasilkan kubikasi silinder pada mesin kita. Nah, jadi kalau kita masukin angkanya, kita pakai P-nya 3,14 aja ya, jangan yang 22/7, kita pakai 3,14 dikalikan bore-nya 2 kali ya, jadi dikali 70 dikali stroke-nya 65 dibagi kita sama denganin dulu, sama dengan, dan kita bagi dengan 4000, maka hasilnya kita akan mendapatkan 250,22. Jadi kita mendapatkan volume silinder 250 cc,22. Nah, dengan mesin yang kita miliki overbore ini, gimana kalau kita ngelakuin bore up, kita naikkan 2 mili, lebih gede bore up-nya. Ya, jadi bore kita naikin, kita bore up, naik 2 mili dari standarnya. Jadi kita hitung ulang, kita masukin angkanya lagi 3,14 dikalikan 72 dikali 72 dikali 65. Dan hasilnya kita bagi dengan 4000, maka kita akan mendapatkan 264,513 ya. Jadi ada kenaikan yang cukup banyak ya, sekitar 14-an cc dengan kita naikin 2 mili diameter piston. Nah, kemudian gimana kalau kita stroke up buat naikin cc di mesin ini? Oke, kita akan coba lagi hitung dengan rumus yang sama. 3,14 kita kalikan bore-nya standar lagi karena kita stroke up, jadi 70 dikali 70 dikali 67, stroke-nya kita naikin 2 mili. Hasilnya kita bagi dengan 4000, maka kita mendapatkan angka 257,715, artinya ada kenaikan hanya 7 cc. Jadi bisa diambil kesimpulan ya, kalau di mesin overbore, kalau kita ngelakuin bore up, lebih gede kenaikannya dibanding kita ngelakuin stroke up. Jadi kalau kita ngelakuin bore up ada kenaikan 14 cc, kurang lebih ya. Sedangkan kalau kita ngelakuin stroke up hanya ada kenaikan 7 cc. Dan ini mempengaruhi karakter mesin itu akan berubah nanti. Ini yang pertama di mesin overbore. Kemudian di mesin dengan overstroke, dengan kasus yang sama gimana? Apakah hasilnya sama? Kita coba lagi hitung yang mesin overstroke gimana hasilnya. Nah, buat mesin overstroke kita punya kasusnya diameter piston atau bore itu 65, stroke-nya 70. Dengan mesin itu kita hitung 3,14 dikalikan 65 kali 65 dikali 70, hasilnya kita bagi 4000, kita mendapatkan angka 232,163. Ini standar mesinnya, jadi 232an cc. Setelah kita pengen bore up di mesin ini, kita naikin 2 mili lagi ya, kasusnya kita 2 mili aja semua. 2 mili artinya bore menjadi 67, kita akan hitung 3,14 dikalikan 67 kali 67 dikali 70. Hasilnya kita bagi 4000 dan kita mendapatkan kubikasi 246,670. Jadi tetap ada kenaikan yang cukup banyak.
Kemudian kita coba stroke up lagi, jadi mesin udah overstroke, kita stroke up lagi, otomatis torsi pasti lebih enak ini. Tapi kita coba hitung cc-nya jadi berapa ya. Masukin lagi rumusnya, 3,14 dikalikan 65 kali 65 dikali stroke-nya naik 2 mili menjadi 72 mili. Hasilnya kita bagi 4000 dan kita mendapatkan angka 238,797. Lagi-lagi di mesin overstroke tetap langkah bore up dengan kenaikan yang sama 2 mili tetap menghasilkan kenaikan yang jauh lebih besar dibandingkan kita stroke up ya. Ini jadi hasil tetap sama. Dengan kenaikan 2 mili untuk bornya, kita mendapatkan kenaikan sekitar 12-an cc ya. Dari 232 ke 14-an cc. Tetap ada kenaikan 14 cc, kalau gitu kurang lebih sama dengan mesin overbore. Kemudian untuk stroke-nya juga sama, ada kenaikan sekitar 7 aja ya, 7 cc juga. Jadi enggak 7, ini malah cuman sekitar 6 cc ya, dari 232 ke 238, artinya hanya ada kenaikan sekitar 6, sekian cc, jadi lebih kecil lagi ya kenaikannya kalau kita ngelakuin stroke up di mesin yang udah overstroke. Dan lagi-lagi dengan kita melakukan bore up atau stroke up di mesin ini tentu akan mempengaruhi juga hasil yang akan kita dapat dari karakter mesin itu. Ya, yang terakhir adalah mesin square ya. Jadi dengan diameter piston dan langkah stroke-nya itu sama, angkanya sama, nggak ada yang beda. Kasusnya kita ambil contoh 70 mili semua. Jadi bore 70, stroke 70. Dengan mesin standar kita hitung menggunakan rumus lagi 3,14 kita kali 70 kali 70 kali 70. Hasilnya kita bagi 4000. Maka kita mendapatkan volume silinder dari mesin itu 269,255. Jadi kurang lebihnya kalau digenepin sekitar 270 cc ya dengan mesin square dengan piston dan stroke-nya 70 mili. Kemudian kalau mesin ini kita naikkan sama, kita naikkan lagi 2 mili bore, jadi kita bore up dulu. Kalau kita naikkan 2 mili artinya menjadi 3,14 dikali 72 kali 72 dikali 70. Hasilnya kita bagikan dengan 4000, maka kita mendapatkan angka 284,860. Ada kenaikan yang cukup. Dan kalau kita coba lagi dengan stroke, jadi bore kita balikin standar, kita stroke up aja mesin ini gimana hasilnya, kita hitung lagi dengan 3,14 dikali 70 dikali 70 dan stroke naik menjadi 72 mili. Hasilnya kita bagi 4000, maka kita mendapatkan angka 276,948. Lagi-lagi di mesin square pun saat kita melakukan bore up, kenaikan cc jauh lebih besar dibandingkan kita melakukan stroke up. Jadi bisa diambil kesimpulan ya, dengan kita menaikkan 2 mili baik untuk bore up atau stroke up, kita mendapatkan hasil lebih besar untuk bore up dibanding stroke up. Jadi kalau kita mau naikin cc kendaraan, otomatis dari 3 kasus yang sudah kita bahas tadi di mesin overbore, overstroke, dan mesin square, dengan kita sama-sama menaikkan 2 mili baik untuk bore-nya atau diameter piston dan langkah atau stroke-nya, kita mendapatkan hasil yang jauh lebih besar untuk bore up dibanding stroke up. Dan untuk bore up dan stroke up otomatis lebih mudah dilakukan bore up dibanding stroke up ya, karena kalau kita mau bore up, kita tinggal mencari piston substitusi yang lebih gede, yang penting diameter pin pistonnya sama, kita bisa ganti diameter lebih gede, kita kolter, beres masalah ya kan. Tapi dengan stroke up nggak semudah itu, kita mesti belah mesin, bongkar kruk as, dan kita mesti pasang stroke kit, biasanya ada dia stroke kit buat menggeser posisi si stang piston. Dan ini kaitannya juga akan mengganti stang piston yang lebih panjang, karena kalau dengan yang sama nanti dia kalau turun ke bawah dia akan terlalu ke bawah, dan saat menjok ke atas dia akan terlalu ke atas. Dan ini juga mesti nambah packing untuk bagian headnya, jadi harus ada packing. Kalau kita stroke up 2 mili, kita mesti nambah packing 2 mili. Jadi seperti itu ya, ini ada lebih rumit, lebih habis biaya banyak untuk stroke up dibanding bore up, namun hasil yang didapat lebih besar dari bore up, namun hasilnya juga akan mempengaruhi dari karakter mesinnya. Nah, setiap karakter mesin ini akan berpengaruh tergantung mana angka yang lebih gede. Nah, gimana karakter mesin, kalian bisa tonton lagi video gue yang kemarin mengenai ada 3 karakter mesin itu seperti apa aja. Kalian cek channel ini di video-video gue sebelumnya. Sekian video gue kali ini, jangan lupa like video ini jika bermanfaat,
Share juga video ini ke teman-teman kalian buat yang mau rencana bulk up atau stroke up. Komentar juga di bawah buat yang mau minta solusi, saran, atau apapun itu mengenai bulk up dan stroke up. Follow juga Instagram gue di oto.cam dan subscribe channel ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini.